Selamat datang di Desa Lingga Mekar. Lingga Mekar merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Desa ini menyimpan sejuta pesona yang memikat hati, keramahan warga yang selalu menyambut dengan senyuman hangat. Desa asri dengan keindahan alam, udara yang dingin, dan hasil budidaya tani yang tumbuh subur. Menawarkan harmoni antara kemajuan dan budidaya yang telah terjaga sejak dahulu. Kehidupan masyarakat Desa Lingga Mekar sangat harmonis. Dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, desa ini menjadi satu penghasil terbaik di daerahnya. Selain itu, terdapat UMKM desa seperti susu sapi perah, pabrik tahu, kerupuk pangsit, kue semprong, dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juharaga, Kepala Desa Lingga Mekar, periode 2021 sampai 2029. Ingin menyampaikan mengenai sejarah Desa Lingga Mekar. Yang pertama bahwa Lingga Mekar itu adalah pemekaran dari Desa Linggarjati, dimekarkan menjadi Desa Lingga Mekar dan Desa Lingga Indah. Desa Lingga Mekar dimekarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 80. Dan luas wilayah Desa Lingga Mekar yaitu 1039.996 hektar dengan jumlah penduduk 21.121 dan jumlah kakak 704 kakak. Masyarakat yaitu 90% petani, pekebun, dan peternak. Sehingga yang menjadikan destinasi kita untuk desa wisata, alhamdulillah sudah di-SK-kan pada tahun 2018 sebagai desa wisata dan salah satu desa pinunjul di Kabupaten Kuningan. Yang sekarang kita laksanakan selama saya menjabat, yang diutamakan adalah infrastruktur, yaitu jalan usaha tani. Kenapa saya mengutamakan infrastruktur? Karena penduduk kita kebanyakan adalah petani, sehingga infrastruktur diutamakan. Untuk apa? Untuk bisa saving cost dari dan ke lokasi, sehingga yang tadinya lokasi produksi ataupun operasional petani itu mahal, sekarang alhamdulillah bisa langsung dekat jalan. Ingin saya sampaikan bahwa Desa Lingga Mekar itu terdiri dari 3 dusun. Dusun 1 adalah Dusun Cantilan, Dusun 2 adalah Dusun Sawaranglu, dan Dusun 3 adalah Dusun Cisabuk. Di bidang lain bahwa kita juga selain ditunjuk atau di-SK-kan menjadi desa wisata, adalah salah satunya bergerak di UMKM, usaha kecil menengah. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 itu kita mendapatkan penghargaan dari Pak Bupati adalah ekonomi kreatif. Dan alhamdulillah ekonomi kreatif di Desa Lingga Mekar ini ada 40 UMKM yang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, yaitu berkat bantuan akademisi dari beberapa akademisi universitas seperti UGJ, Trisakti, dan Setia Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Rohimansyah, selaku Kepala Dusun Cisabuk atau Dusun 3 Desa Lingga Mekar, dengan jumlah penduduk 555 jiwa, dengan jumlah kakak 174 kakak, dan ada di Cisabuk ada UMKM, yaitu ada pabrik tempe, ada bakpao, kue basah, dan ada kue basah, klepon, cenil, dan lain-lain. Dan di dusun kami ada juga pengolahan sapi peras untuk dikirim ke pabrik Ultramia yang bertempat di Dusun Cisabuk sebelah barat dekat sawah Calincing tempatnya.
di RT 11 RW 5 Dusun 3 Cisabu Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Suprianto. Saya menjabat di Desa Lingga Mekar sebagai Kepala Dusun 2 Sawah Ranglu, dan saya menjabat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2025. Untuk jumlah kakak yang ada di Dusun 2 Sawah Ranglu itu ada 284 kakak. Untuk laki-laki 227 dan untuk perempuan 57. Untuk jumlahnya 284 kakak. Sementara untuk jumlah penduduk itu hampir 870 jiwa. Dan untuk tata letak Dusun Sawah Ranglu merupakan ibu kota dari Desa Lingga Mekar, pusat pemerintahan yang ada di Desa Lingga Mekar. Sawah Ranglu memiliki dua kelembagaan RW, yaitu RW 4 dan RW 3. Sementara untuk RT-nya ada 5 RT, yaitu dimulai dari RT 5 sampai dengan RT 9. Sementara untuk mayoritas pekerjaan dari penduduk yang ada di Dusun Sawah Ranglu yaitu merupakan petani. Jadi hampir mayoritas pekerjaan dari penduduk Dusun Sawah Ranglu itu petani. Lingga Mekar gelis pisan euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Farid Fadila. Saya selaku owner peternak Barokah Jaya Farm. Barokah Jaya Farm memelihara sapi sebanyak 8 ekor, yaitu yang menghasilkan susu perharinya 70 liter sampai 85 liter. Susu yang dihasilkan oleh sapi-sapi ini dikelola oleh koperasi, yaitu Koperasi Karya Nugraha Jaya yang ada di Cigugur. Setiap harinya yang sapi-sapi ada di Kuningan dikelola oleh Karya Nugraha Jaya, dikumpulkan di Cigugur. Setelah terkumpul beberapa ribu liter, dikirim langsung ke Ultramilk yang ada di Bandung. Untuk menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas, sebelum melakukan pemerahan, biasanya kita memberikan pakan terlebih dahulu, yaitu memberikan pakan comboran yang terdapat ampas tahu dan konsentrat. Pada proses pemerahan sapi, setelah mengasih comboran, yaitu yang pertama, cuci terlebih dahulu kantong-kantong susu sapi. Setelah dicuci, lalu dioles oleh mentega atau paslin. Setelah itu dilanjut oleh proses pemerahan susu sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga. Saya selaku owner pabrik tahu Diki. Pabrik ini berdiri sejak tahun 2014 di Dusun Cantilan, Desa Lingga Mekar, Kecamatan Cilimus. Untuk limbah pabrik tahu ini yang berupa ampas tahu biasanya kita serahkan di Barokah Jaya Farm yang berada di Dusun Cisabuk, Desa Lingga Mekar, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Proses pembuatan tahu yang pertama perendaman selama 6 jam, dan yang kedua masa pembersihan agar menetralisir dari kotoran-kotoran. Terus selanjutnya masa penggilingan. Setelah penggilingan lanjut perebusan yang dilakukan selama 20 menit bahkan lebih. Setelah perebusan memisahkan ampas dengan sari-sari kaca kedelainya. Dan yang selanjutnya masa fermentasi yang dilakukan selama 30 menit bahkan lebih. Yang selanjutnya masa pencetakan. Setelah pencetakan lanjut untuk pewarnaan yang menggunakan kunyit. Setelah pewarnaan lanjut packing, dan setelah packing dijual belikan ke pasar-pasar dan warga sekitar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemilik keripik pangsit Ansari yang bertempat di Desa Linggamekar, Dusun Cantilan, RT 4, RW 2. Alhamdulillah, ya saya buka keripik pangsit ini dimulai dari tahun 2010. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin udah berapa ya? Udah 15 tahun ya? Udah lebih 15 tahun. Keripik pangsitnya modelnya kayak gini. Ini variannya, ini yang original, ini yang balado. Yang ini harga jual 2.000 satu pipisnya. Ya kalau misalkan mau beli tinggal kontak aja ke keripik Ansari aja gitu langsung. Kalau pendapatan sih ya pendapatan mungkin sehari di sini kan terigu masih pembuatannya itu masih 7 sak ya. 7 sak itu, 7 karung berarti terigunya. Itu nanti dapatnya itu kurang lebih sehari itu pendapatan 6.000 picis kayak gini. Pengiriman keripik pangsitnya alhamdulillah udah mencapai ke luar kota ya, maksudnya luar kota itu luar Kuningan gitu kan. Ada yang ke Indramayu, ada yang ke Cirebon, ada juga luar Jawa, maksudnya ke Jawa Tengah, itu ke Pemalang pengirimannya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Dalam proses pembuatan keripik pangsitnya ya pertama yang kemungkinan satu otomatis terigu, tapioka sama penyedap rasa lah semuanya. Nanti itu masuk ke adonan mesin. Itu diadonin selama kurang lebih 5 menit. Dari 5 menit itu masuk ke di roll sampai lempengan. Udah jadi lempengan itu masuk lagi ke mesin yang kedua. Mesin kedua itu untuk pembelah. Ada pembelah dan ada pemotong di situ. Nah, udah dipotong itu langsung digoreng. Nah kebetulan alhamdulillah kita di sini yang namanya udah digoreng itu kan mengandung minyak ya di sininya. Alhamdulillah saya udah punya pengering namanya spinner. Udah di spinner, masuk ke spinner dari penggorengan masuk ke spinner kurang lebih ya 5 menit juga di situ. Nah di situ baru di packing. Packingannya itu ada yang varian, ada yang balado, ada yang original. Kebetulan yang original kan kayak gini, yang original, yang baladonya kayak gini gitu. Nanti masuk ke bumbu lagi, mesin pengaduk bumbu. Itu kurang lebih 5 menit lagi. Secara itu aja proses pemakingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Ratiah. Setiap hari dipanggilnya Rati. Ibu membuat kue semprong sejak tahun 92 sampai sekarang alhamdulillah. Cara membuatnya yaitu terigu, bahannya terigu, gula, telur, mentega, dan santan. Cara membuatnya pertama gula sama telur di mixer, lalu masukin terigu, masukin mentega dan santan, itu sampai campur. Penghasilannya setiap hari kalau dulu masih muda ibu sampai kuat 3 kilo, tapi sekarang paling 2 kilo. Jadi hasilnya sekali bikin 2 kilo itu dapatnya sekitar 24 bungkus. Yang isinya satu bungkus tuh 23 bungkus. Alhamdulillah pemasarannya di warung-warung, booster ke warung-warung, ya ada juga yang ke rumah, ada di rumah makan, alhamdulillah. Di antara indahnya belahan bumi, kutemukan surga di sini, di mana kita bisa belajar banyak hal seperti belajar mengenali keberagaman serta belajar menghargai leluhur kita untuk bisa menghargai arti kehidupan.